Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, anak saya udah dewasa dan tidak sholat, bahkan tidak juga melakukan sholat Jumat. Saya udah selalu doakan Robbi habli minas solihin, tapi tidak juga dia berubah. Oke, aku jawab ya. Teman-teman, hidayah itu adalah urusan Allah. Allah tahu kapan saat dia diberikan dentuman dari hidayah. Maaf, bukan cuma dia. Kita aja mungkin hidayah baru datang saat kita dewasa. Mungkin saat kita usia 40-an, 50-an, 60-an. Jadi nggak ada masalah. Yang penting adalah tugas kita bukan memaksakan dia untuk taat, tetapi hanya mengingatkan dan mendoakannya. Jangan salah loh, suatu ketika nanti, bahkan saat mungkin kita tiada, bisa jadi suatu ketika dia menjadi anak yang paling taat. Berubah dan tidak berubahnya orang itu rahasianya Allah, bukan rahasianya kita. Kerjakan aja bagian kita biar Allah yang mengukurnya. Yang penting tetap ridhoi dia dan doakan dia. Tidak cuma anak kita, semua rata-rata demikian. Tapi ingat, setiap orang punya dentuman hidayahnya masing-masing. Semoga bermanfaat ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah ketika anak berhutang ke orang tua itu harus diganti? Apakah katanya bisa dijadikan sebagai warisan aja? Oke, jadi begini. Teman-teman, bahwa hutang anak kepada orang tua wajib diganti. Tapi tunggu dulu, jangan skip dulu video ini ya. Jadi hutang piutang itu mau orang tua ke anak, mau anak ke orang tua, semuanya tetap harus diganti. Nah, persoalannya orang tuanya udah meninggal, anak punya hutang kepada orang tuanya. Idealnya itu harus diganti dalam bentuk sedekah, ya. Ya Allah, saya hutang 2 juta membayar hutangku kepada orang tuaku. Tapi bisa nggak dia dijadikan warisan? Bisa, tapi harus persetujuan ahli waris. Dikumpulkan semua keluarga, dibagi pembagian warisan, dan kemudian sampaikan, saya dulu punya hutang, ini saya bayar sebelum warisan itu dibagikan. Paham ya? Tapi pada intinya semua hutang itu harus dibayar dan dilunaskan di dunia. Kalau nggak mau dituntut di akhirat kelak. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bun, bagaimana caranya mendoakan anak supaya dia mau sholat? Tolonglah, tolong banget. Oke, sampai paham. Teman-teman, anak itu adalah amanah. Banyak anak yang belum sholat. Ada beberapa cara yang kita lakukan. Pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua, doakan dia. Doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Yang ketiga, sabar dalam menasehati adalah kata kunci. Yang keempat, jangan putus asa. Anak yang sekarang gak sholat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat. Bahwa hidayah itu Allah yang kasih, bukan kita. Tugas kita adalah mendoakan. Perkara dia mau atau tidak, itu urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. So, tugas kita cuma menasihati, selanjutnya doakan. Jangan putus asa karena bisa jadi suatu ketika nanti dia menjadi anak yang lebih taat loh dibanding kita. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana menjawab kaum non-muslim kalau dia mengucapkan salam kepada kita? Misalnya dia bilang nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawabnya cukup dengan waalaikum saja. Ini berdasarkan perbuatan baginda Nabi pada masanya. Banyak yang mengucapkan Assalamualaikum kepada baginda Nabi. Suatu ketika ada seseorang yang iseng dan dia merubahnya menjadi Assalamualaikum, dia hilangkan lamnya. Jadi Assalamualaikum artinya celakalah kamu. Maka pada saat itu Rasulullah menjawab waalaikum, kamu juga. Karena itu adalah kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam. Jadi caranya sejak saat itulah, pada saat itu yang mengatakan itu adalah kafir harbi yang memerangi Islam. Makanya Rasul bilang kamu juga, seperti itu ya. Nah, ini bukan dalil untuk jahat kepada non-muslim, tidak. Ini dalil kita ikut baginda Nabi, ketika ada non-muslim mengucapkan salam, kita cukup jawab waalaikum saja. Oke, begitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini yang baru mampir boleh follow kanal saya ini, like, share video saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, habis Isya saya witir 3 rakaat, tengah malam tahajud lagi 2 rakaat, boleh nggak? Oke, tentu boleh, tapi jangan witir lagi ya, karena witir itu cuma boleh 1 kali. Jadi begini, bagusnya habis Isya, ba'diyah Isya dulu, baru witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir itu cuma boleh 1 kali ya. Atau teman-teman ada pilihan kedua, tahajud tengah malam itu, setelah itu baru witir. Atau pilihan ketiga bagi pemula, mepet-mepet azan subuh aja, tahajud dan witirnya biar tidurnya puas dulu. Ini untuk pemula ya, biar nggak terlalu keliengan bangun malam. Awali dulu dengan di dekat-dekat dan mepet azan subuh supaya kita bisa lebih maksimal untuk istirahatnya di awal-awal biar nggak trauma, karena istiqomah itu perlu dibangun dan membangun istiqomah itu mesti pelan-pelan ya. Nah, sehat selalu teman-teman semuanya. Silahkan cek video saya yang lainnya, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, sehabis sholat qobliyah subuh, menjelang subuh, itu doa dan zikir dulu atau langsung sholat subuh baru doa dan zikir? Oke, sampai paham. Teman-teman, ketika teman-teman melakukan sholat sunnah dan wajib dalam satu waktu, itu terserah aja. Misalnya nih, qobliyah zuhur. Sholat dulu nih 2 rakaat, lalu kemudian sholat zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Mau doanya itu setelah selesai semua sholat atau per sholat itu nggak jadi masalah, karena doa dan zikir udah tidak masuk ke dalam bagian rukun sholat. Bagi teman-teman yang suka buang angin, boleh aja loh digabung dulu sholatnya, maksudnya selesaikan dulu baru teman-teman melakukan sholat. Baru teman-teman melakukan doa dan zikir. Tapi bagi yang tenang, santai, waktu nggak banyak akan dikerjakan, boleh aja setiap sholat. So intinya nggak jadi problem mau diposisikan dimanapun doa dan zikirnya, karena doa dan zikir tetap bukan bagian dari rukun sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.